Apa yang sering menimbulkan percekcokan di antara Pertanyaan kau nih bahaya, boy. Jadi John lebih suka mencari istri yang murah meriah gitu, Mas. Cihuy ya, low maintenance lah. Jadi saya punya mantan dulu, ya cantik, putih. Namanya? Nggak usah sebutkan, sebut aja itu inisial bunga. Cuman dia tuh Riana nggak pernah menyesal, maksudnya begini. Woi, pertanyaan kau, woi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan halo pada boy, pada episode keliling Indonesia kali ini kita berada di ujung kulon, tepatnya di daerah namanya Sumur. Dan kita menginap di salah satu resort tepi pantai dengan view yang sangat indah. Nama resort kita adalah 8988 Beach Resort. Selain kamar yang luas dan nyaman, saya suka banget dengan kolam renangnya yang menghadap langsung ke tepi pantai. Di sini juga bisa main ATV sepuasnya dan menyusuri pantai yang indah. Jadi, kali ini aku mau tunjukin ke Bada Boy masker muka yang aku pakai sehari-hari. Nah, ini ada masker Seriously Shooting dan Hydrating Gel Mask sama Herbalist Bookworm Mask. Tekstur dari masker Seriously Shooting and Hydrating Gel ini agak kecoklatan, terus kayak ada rose petals gitu. Dan mumpung muka aku tipe yang kering banget dan ada bekas jerawat sebelumnya, jadi aku mau pakai masker Seriously Shooting dan Hydrating Gel Mask. Kandungan dari mask ini ada Centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape water, dan rose flower water. Selain itu, ada kandungan vitamin C dan niacinamide untuk membuat kulit kita lebih cerah. Poin plusnya ini, ada kandungan 7 berry yang kaya akan antioksidan, sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga untuk anti-aging. Mereka juga ada Herbalist Bookworm Mask. Kalau untuk masker ini, cocok untuk kulit berminyak, berjerawat, dan juga berpori-pori besar. Teksturnya ini kayak clay atau creamy gitu, dan warnanya kayak hijau-hijau gitu. Kandungan dalam sini ada mawort, chlorophyllin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Produk masker ini pastinya udah terdaftar di BPOM dan not tested on animals, jadi aman banget. Jadi bagi kalian yang mau cobain juga, nanti link pembeliannya bakal aku taruh di description box, jadi kalian tinggal cek aja. Nah, sekarang yuk kita ke sesi Q&A. Halo Bada Boy, kita di Jago Jalan-jalan Gokil. Saya sedikit berbeda karena sesi spesial, sesi untuk Q&A. Dan ini di request langsung oleh salah satu Bada Boy kita yang berada di ujung kulon, di mana sekarang dia ada di layar yang agak buram-buram hanya bahu dan kepalanya ya. Jadi ini ide beliau. So, kita berada di tempat spesial ya. Ini adalah di ujung kulon, di sebuah villa yang sangat indah ya. Kita sudah menikmati beberapa minggu di sini dan background kita langsung infinity pool dan langsung ada pantai, dan di ujungnya ada Gunung Krakatau yang di tempat hari ini sedang siaga level 3. Terima kasih untuk bapak yang gak mau sebut namanya. Kita sebut saja Bapak Bada Boy karena itu masih dirahasiakan ya. So, apa yang ingin Bapak tanyakan? Kayaknya elu. Iya. Dulu kita kayaknya mikir mau kasih nama apa ya, soalnya kita kan hobi jalan, hobi petualangan. Dan kita kan dari dulu memang sebelum bikin channel itu, si John itu suka kayak nge-vlog pribadi gitu. Iya. Jadi yang gak lama ya mikir-mikir, ya udahlah coba-coba aja bikin YouTube.
Ternyata ada yang jadi mau sampai nonton. sekarang. Jadi memang tema awal jalan-jalan karena memang dari dulu kita sering jalan. Iya. Tapi nggak di videoin, nggak di-upload ke YouTube. Iya. Nah, ditambah gokil ya biar gokil aja gitu. Iya. Karena nggak semua cewek terutama yang mau masuknya ke hutan-hutan gitu kan. Nah, jadilah Jajago, Pak. Tapi Jajago udah mati, Pak. Pas zaman di Lombok kita sempat dapat episode di mana Jajago udah tidak ada. Makanya berubah menjadi Jajago keliling Indonesia gitu. Saya pengennya Jajabi, Pak. Jalan-jalan bijaksana gitu loh. Cuman udah telanjur, jadi ya sudah lah gitu. Jadi kembali ke Jajabi, jalan-jalan bijaksana. Kayaknya nggak keren-keren. Kayaknya nggak nyambung. Jadi tetap bertahan di jalan-jalan gokil. Ya terpaksa sih Pak, karena udah dibuat dari awal kan. Ya udah kita ngikut aja terus sekarang. Kita tidak ada kepikiran tuh, tidak ada sebuah goal di mana channel kita tuh bakal jadi berapa ke depan nggak ada. Iya. Hanya murni dokumentasi mancing saja. Iya. Lalu tengah jalan pas udah sekitar 50.000 ya itu ya. 50.000 Sekitaran gitulah, 50, kita kan 60. udah mulai agak jauh tuh. Kita udah mulai ekspor Natuna, kita udah ekspornya sampai ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa. Nah, dan kita ngerasain bahwa ada fungsinya itu. YouTube itu bisa buat kita di tempat yang nggak ada teman pun jadi punya teman. Jadi kita punya banyak bad boy. Jadi kita bisa tidur gratis, numpang di rumah makan gitu. Jadi itu menyenangkan. Akhirnya barulah kita mengubahnya jadi digeser itu loh, dari jalan gokil biasa jadi Jajago keliling Indonesia. Dan di masa itu kita lagi ngetes. Jadi kita nih nggak kepikiran berani keliling Indonesia karena takut. Jadi kita tuh ngetry dulu nih. Mulai dari sering jalan, lalu pulang ke rumah, lalu mulai dengan kita pergi 3 hari lalu pulang. Lalu lanjut dengan seminggu baru pulang. Lalu yang terakhir ya. Lagi yang terakhir itu yang Lombok. Ya? Kita tes 6 bulan. Lalu baru pulang. Dan ternyata bisa survive. Baik-baik saja. Baik-baik Kita aja. baik-baik saja gitu. That's why kita langsung fix kita pasti mau coba 5 tahun. Gitu. Kalau aku pribadi melihat Jajago tuh unik setelah banyak komentar dari para bad boy. Jadi yang paling sering saya kena itu adalah justru malah bukan di mancingnya. Nggak semua orang suka mancing. Tapi yang mereka suka tuh masuk hutannya. Ya, satu yang mereka suka puji itu adalah cicinya keren. Ya, mau ikut masuk hutan, mau ikut tidur di mobil, itu paling sering. Terus yang kedua itu apa? Pulau tak berpenghuni. Ya, yang ekstrim itulah. Nggak ada WC. Ya, mereka puji itu dari awal Riana dulu. Cuman yang makin kesini yang saya lihat adalah mereka tuh melihat ada sebuah unsur bineka tunggal ikanya. Ya. Kan kita kan Chinese ya, nah, muka kita kan kelihatan banget. Yaitu kita bisa berbaur bareng orang lokal gitu. Ya. Dan mereka bilang nggak semua gitu, nggak semua Chinese tuh mau. Bahkan terutama sekarang yang terbaru ya, kita di ujung kulon ini. Kemarin juga ada yang bilang gitu. Ya, kita sempat collab sama YouTuber juga yang cukup gede. Dan dia ngomong, salah satu alasan gue collab sama lu adalah karena lu tuh Cina bro, dibilang. Dan lu tuh mau berbaur sama orang lokal. Dan itu nggak semua aku tahu bisa gitu. Iya. Karena konotasi mereka pas denger Cina itu kaya sombong. Nah, dan mereka belum tahu bahwa ada juga Cina yang miskin kayak kita gitu. Dan memang saya ngerasa juga iya. Saya sebagai seorang Chinese, saya juga ngerasa kadang-kadang ya. Contoh ini real case nih. Nggak usah jauh-jauh keluarga saya sendiri. Ketika kita mau traveling satu tempat, orang tua saya selalu bilang, hati-hati loh. Sana tuh dikit orang Cinanya gitu. Sana tuh bahaya gitu loh. Jadi kita tuh merasa inferior. Tapi ya kita coba gitu. Kita ke tempat yang paling ekstrim adalah yang kayak kemarin yang Lombok ya Beb ya. Iya. Yang kota 1000 masjid. Bukti semua orang baik-baik gitu loh. Semua welcome banget sama kita ya. Baik-baik aja. Baik. Bahkan sampai kita di Sumbawa ada satu buah tempat namanya Rara Rongges ya Beb ya. Iya, Desa Rara Ronges. Itu orang desanya ibu-ibu minta foto sama Riana karena dia bilang saking jarangnya lihat orang Cina di sana. Dia bilang, saya kira kalian tuh cuma ada di TV-TV gitu. Gila bal. Tapi ramah gitu loh. Kita yang sangat minoritas tuh sangat dihargai di sana. Iya. Makanya saya bilang menurut saya Jajago itu adalah bisa diapresiasi sampai sekarang 40.000 subscriber itu karena melihat nilai-nilai di balik perjalanan kita. Kita nggak cuma jalan, tapi kita juga ada menjual beberapa hal kayak seperti budaya, edukasi, experience lah intinya. Kita tuh mewakili para teman-teman Bad Boy yang nggak sempat ke sana, nggak bisa ke sana, kita pergi gitu loh. Itu sih dari kita ya Beb ya. Iya. Oh, suka duka ya. Jadi Riana anak tunggal, apa dia cewek. Jadi orang tua tuh paling sering tuh komentar,
lu berapa lama, lu ngapain, sana bahaya nggak gitu loh. Iya. Yang pas kita di Natuna kemarin, pas saya ingat Natuna, itu adalah kami pergi pas momen lagi heboh di TV perang Cina dengan Indonesia di Natuna. Berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada Jumat pagi, terdeteksi adanya 3 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China dan sekitar 30 kapal nelayan Tiongkok. Kapal-kapal tersebut berada sekitar 131 mil di utara Pulau Natuna yang Kami pasti sana. Atau kayak kemarin yang sekarang aja terbaru Krakatau Siaga 3. Nah, mama tiap malam telepon tuh. Wah, gimana ini? Biasalah orang tua. Ya, problem di sana sih. Lalu hitam. Jadi konotasi kan ya cewek cantik mesti putih. Rihanna tuh dulu putih. Ya, fotonya ada di sini. Nah, sekarang jadi agak hitam ya. Saya bilang tuh itu kulitnya eksotis. Udah hitam gelap ini. Ya, ini duka yang cukup. Kemudian apa lagi, Beb ya? Oh ya, saya sebagai cowok juga saya ngerasa pas bawa cewek ke tempat-tempat yang tidak ada untuk WC, kasihan juga sebenarnya gitu kan. Cuman untungnya, ayo oke? Fine-fine aja kok. Fine coy. That's fine. Kau nih ikhlas gak ngomongnya? Ikhlas lah, udah ikhlas. terbiasa Udah soalnya. Nah, Dukanya apa? dukanya lebih baik di Rihanna sebenarnya. Nah, duka saya itu adalah apa ya dukanya ya? Dukanya cewek ya, kalau ke hutan itu pas datang buah itu agak tongsu sebenarnya ya. Ya. Sama kita tuh kan di tiap tempat kan banyak pantangan gitu. Iya. Awalnya saya rasa itu tantangan. Cuma makin lama saya malah suka gitu loh. Makin banyak pantangan makin suka gitu. Wih, ini unik gitu loh. Ini unik banget. Apalagi di Kalimantan kan masih banyak pantangan ya. Ya, makanya kami senang berawal di Kalimantan. Saking udah terobek pantangan, jadi pas tempat lain tuh biasa aja gitu, nggak heboh dah gitu ya. Gitu. Iya. Nah, duka di sana. Kemudian duka berikutnya adalah untuk finansial, Pak. Jadi kan kita jalan, Pak. Jalan tuh butuh namanya budget, Pak. Kita tuh udah berusaha nge-press budget kita. Cuma kan ya lumayan juga. Lalu kedua adalah pekerjaan. Jadi kita nggak bisa settle satu tempat. Terpaksa harus pindah-pindah terus itu. Jadi tuh untuk kerjaan tuh agak sedikit terbengkalai. Makanya saya sedang berusaha untuk sambil kerja, sambil jalan gitu. Cuman dari overall sih lebih baik sukanya pasti daripada dukanya. Dia menghemat cost kita untuk akomodasi, tapi tidak menghemat untuk transportasi. Iya. Bensin Dan itu juga lumayan loh. Bensin lumayan dan tidak setiap tempat kita dapat penginapan gratis, Pak. Itu hanya tempat-tempat tertentu kayak hari ini kebetulan ya dapat. Tempat lain belum tentu dapat, tapi menghemat. Tapi kita tetap punya cost juga, karena contoh kayak dia anak tunggal. Saya pribadi kan saya masih nanggung orang rumah. Saya yang nanggung orang tua, saya nanggung keluarga gitu. Jadi ada banyak cost yang juga harus keluar tiap bulan gitu loh. Cicilan kan belum hitung, Pak. Kau kan nggak tahu cicilanku banyak, Pak. Gitu, Pak. Lebih dekat dengan alam. Ya. Satu ya, alam. Jadi dekat dengan alam. Kedua, saya tuh apa ya? Saya ngerasa tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa explore Indonesia. Iya. Dan saya punya kesempatan itu, ini terbaik sih. Ini karena tuh akan kita ceritakan tuh sampai tua tuh ceritakan ini tuh salah satu impian kita yang seharusnya tuh kemarin sempat berpikir tuh nggak sekarang wujudkannya. Cuma bisa sampai sekarang di usia 28 tahun bisa wujudkan tuh itu hal yang luar biasa sih. Ya, walaupun belum selesai sih ya. Cuma minimal kita dalam perjalanan udah jalan gitu loh. Lalu yang ketiga itu saya paling suka itu adalah saya bisa melihat Indonesia secara langsung. Di mata saya gitu loh. Itu bukan cuma dari buku, bukan dari kata orang, tapi kita benar-benar menikmati di sono. Contoh sederhana, Kalimantan yang katanya tempat jin buang anak, kita udah di sana gitu loh. Lalu katanya yang Natuna kemarin, yang mereka tuh perang dengan Cina, gitu di Natuna tuh benci sama Cina. Kami di sana dan kami muka Cina dan mereka sangat menghargai kita, gitu. Aku nengok berita dengan asli. Jadi nggak sesuai dengan yang nyatanya tuh itu. Lombok, ini Lombok paling sering saya kena. Iya. Di Bali di mana-mana saya ketemu orang bilang gini, Lombok tuh bahaya, hati-hati ya gitu. Lombok tuh hati-hati gitu loh. Kita di sana 8 bulan. Iya, yang nggak ada apa, malahan masyarakat di sana baik banget sama kita. Makanya saya pengen dengan ya, kalau bisa dengan channel YouTube kita tuh kita bisa kasih lihat orang gitu loh. Enggak kayak kau lihat gitu loh. Mungkin di media bisa lah mereka ada kepentingan. Cuma kalau kita nggak ada kepentingan. Jelek kita bilang jelek, ya bagus kita bilang bagus gitu loh. Dan saya ngerasa itu suka yang top 3 lah. Berarti alam, kedua adalah kita punya experience keliling Indonesia. Ketiga adalah melihat Indonesia tuh secara langsung gitu loh, enggak lewat kata orang.
Kalau jalan sih dari dulu memang suka, traveling tuh dari dulu suka. Cuman nggak pernah kepikiran berani untuk explore Indonesia. Kita cuma jalan, kita ke Bali, pulang. Kita ke Jogja, jalan-jalan, pulang gitu loh. Mulainya itu adalah pas nonton YouTube juga. Jadi ada beberapa YouTuber, contoh kayak Road Trip Indonesia. Saya lihat mereka tuh keliling Indonesia nggak pulang-pulang. Saya tuh pengen gitu loh. Kayak seru gitu loh. Cuma takut. Makanya saya mulai dengan tes itu loh. Tes 3 hari baru pulang. Tes seminggu pulang gitu loh. Nah, yang terakhir yang tes yang Lombok itu kan. Nah, jadi keinginan kita yang awalnya tuh biasa-biasa aja, makin lama makin gede. Karena satu sisi kita pengen, satu sisi takut. Mampu nggak gitu loh. Uangnya cukup nggak gitu loh. Nah, ternyata ya dari YouTube bisa menghemat cost. Jadi kalau mau dibilang pendapatan YouTube bukan di nominal AdSense-nya, tapi justru malah di relasinya itu loh. Dan malah saya ngerasa Butter Boy itu malah lebih deket daripada keluarga sendiri gitu. Kita ada problem apa tinggal posting di story, langsung dijawab, langsung dibantu. Para Butter Boy langsung dibantu. Problem kita yang contoh yang kayak Kier. Yang kayak kemarin Kier. Langsung dibantu. Langsung gak lama keluar. Ya itu Mantap sih. Jadi saya punya mantan dulu yang cantik, putih. Namanya? Nggak usah sebutkan, sebut aja itu inisial Bunga. Cuman dia tuh cewek biasa lah ya, cewek kota gitu loh. Jadi saya maunya nasi goreng di tepi jalan, dia maunya tuh pizza. Secara budget nggak masuk pak. Lalu dia nggak bisa kena panas. Ya udah saya cut di sana gitu loh. Nah, jadi John lebih suka mencari istri yang murah meriah gitu mas. Cihuy ya, low maintenance pak, LCGC pak. Gitu aku mau yang cantik, tapi gampang di maintenance dan mau dibawa hutan. Ini susah kriterianya. Cuma Tuhan baik ketemu antara aku yang pandai atau dia yang bodoh. Yakin sama talenta dia lah. Apa talenta John menurut di mata? Ya dia seorang IT, dia seorang desainer, dia juga ya pandai. Dia mau belajar orangnya. Dan dia orangnya kalau belajar sesuatu tuh cepat bisa lah intinya. Dan dia apapun mau tahu. Keingin tahunya tuh besar. Apa ya? Ngorok. Ngorok. Bukan ngorok. Apa ya? Apa yang sering menimbulkan pecekcokan di antara pertanyaan kau nih bahaya, boy. Soal apa sih? Kayak beda pendapat kecil doang sih. Misalnya aku nggak suka ini, terus dia nggak suka ini, kayak gitu, hal-hal kecil nggak sih? Tapi dalam perjalanan nggak terlalu sering ada. Misalnya kadang. Tempatnya tuh kami sering kelahi, tapi kelahi yang sepele. Tapi kami kelahinya terang-terangan. Iya, langsung bantai di depan gitu loh. Misalnya kadang-kadang akunya misalnya kayak agak malas karena di luar cuaca panas, malas bangun pagi atau apa gitu. Itu pasti juga memang ada. Tapi Rihanna nggak pernah menyesal, maksudnya begini. Woi, pertanyaan kau, woi. Dia kan cantik, kemudian dapatkan Oi. suami yang tampangnya pas-pasan, penghasilan juga nggak jelas gitu kan, nggak ini gitu, nggak merasa aduh terlanjur gitu, atau sudahlah. Pak, ini pertanyaan kayak nggak netral pak. Bapak benci sama kau gitu ya pak itu. Untungnya aku nggak mikir sampai sana. Jadi selama ada kerjaan ya udah nggak apa-apa gitu loh. Pertanyaan kau ini dalam sekali. Jadi ini ngomong tentang value ya, kita ngomong value nih. Jadi sebenarnya dari awal saya mulai kerja, dari sampai mungkin umur 25 lah ya, itu memang utama saya tuh uang. Jadi dari memang SD, SMP, SMA, kuliah, kerja tuh full cari uang. Jadi kita hemat sehemat mungkin, cari uang sebaik mungkin gitu loh. Jadi tuh kumpulin uang sebaik mungkin. Kau udah punya uang, kau belilah mobil, beli rumah, investasi tanah, investasi saham. Kemudian itu all about money. Kemudian dengan uang yang banyak, tujuan akhirnya adalah pensiun, financial freedom lah. Kita punya uang sekian, kita deposito atau investasikan, returnnya berapa untuk biaya hidup, dan itu udah cukup gitu loh. Awalnya gitu. Dan juga tetap sampai sekarang masih gitu juga. Cuman makin lama saya lihat itu adalah saya merasa nggak bisa habis. Saya udah hitung kalau saya memang tetap stay pada saya pada prinsip awal. Saya cari uang, saya pengen punya uang 4 miliar
saya depositokan atau saya apakan, nanti dapat uang apa return, saya akan jalan-jalan. Tapi itu saya mulai ngerasa pas umur 25 itu ada satu momen di mana saya ngerasa sendiri mental kita tuh menurun setiap tahun. Jadi dulu pas umur 17 mungkin kita tuh liar. Kita pas mau orang ngajak, ayo kita naik gunung, yuk langsung gas gitu loh. Cuma sekarang tuh makin lama kita mulai mikir gitu loh. Makin kayak agak takut. Kita makin takut itu. Dulu kita jatuh, teriak-teriak, jatuh, luka-luka, ketawa. Sekarang kita jatuh, kayak sakit gitu loh. Jadi tuh saya ngerasa ya mental kita makin turun. Lalu saya ketemu orang tua yang ini momen ini juga yang meneguhan saya pas di Bali. Iya. Saya ketemu dua orang tua, udah 70-an ya, Beb ya? Udah 70-an 80-an. Dia ngomong dari umur 20-an tahun, 22 dia udah keliling Asia. 25 dia udah keliling Eropa. Iya. Orang kaya zaman dahulu kala lah. Dan dia bilang satu kalimat. Lu jalan-jalan udah bener, dia bilang. Kalian nggak salah, dia bilang. Dia ketemu kami pas lagi kita camper van, camping di Bali, di hutan gitu loh. Dan dia lagi jogging. Itu daerah dia. Dia bilang lu udah bener. Nanti tua dia bilang, lu pasti kaya. Kalau lu kerja keras pasti lu kaya. Tapi belum tentu kau mampu jalan. Kayak kami nih. Kami mau sekarang ke Amerika bisa. Cuman kami udah nggak berani, dia bilang. Kami dulu pas umur 20-an tuh kami lari-lari ngejar kereta, Beb ya. Iya. Kereta, kami nyasar kami happy. Sekarang kau suruh kami pergi, aku nggak berani, dia bilang, aku takut. Mentalku udah kayak dulu, dia bilang. Lu cepet, lu jalan udah bener, dia bilang. Nah, lalu saya mulai berpikir, ya saya tuh jalan bukan habisin duit. Kita jalan itu ada visi misi, kita tuh melihat dunia dan kita tuh mengasah kita biar skill bisnis gitu loh. Kan YouTube juga salah satu bisnis, kita bikin konten gitu kan. Dan ini skill baru. Estimasi saya adalah kan 5 tahun. Opsi cuma 2, 5 tahun itu adalah berhasil atau gagal. Jikapun aku gagal, umurku masih 32. Dan itu masih layak untuk, ya kita kembali kerja ya, Beb. Kita kembali bisnis lah, kita buka toko di Pontianak gitu. Kembali ke normalnya orang. Kerja, punya uang banyak, punya keluarga, anak gede, pensiun, mati. Nah, saya pikir tuh pada akhirnya kita mati gitu. Cuman ya sebelum mati, saya mau punya satu buah dampak buat orang. Jadi ketika saya mati itu saya pengen punya 1000 lilin. Nah ini sih mimpi bodoh lah ya. Cuman ya minimal kau tanya ya aku kasih tahu. Jadi value saya itu berubah, shifting. Tetap pada uang ada. Cuma saya tuh lagi shifting dikit dulu. Aku mau menggunakan masa mudaku. Uang itu bisa dicari, saya yakin bisa. Karena yang penting saya pengen kasih tahu papa saya gini. Selama lu nggak berjudi, selama lu nggak main obat, selama lu nggak main cewek, lu pasti kaya. Yang penting jangan sial. Sial kayak contoh ditipu orang atau mungkin lu kena sakit parah ya uang lu habis. That's why Pak belilah asuransi Pak ya, itu penting Pak ya untuk jaga kita gitu. Nah itu shifting. Dan aku sudah ngomong ke Riana juga sih. Ini juga problem kita. Jadi pas Riana bilang lu yakin mau jalan gitu loh, lu nggak mikir masa depan ya gitu loh. Ya aku ngomong ke Riana, gua udah punya rumah gitu loh, gua udah punya mobil. Lalu kita tuh bukan nggak kekurangan gitu loh. Lu takut apa? Nah, problem kami adalah kalau mungkin kota besar lebih terasa sih. Problemnya adalah kami sering membandingkan. Tuh dia udah punya mobil yang wah gitu loh. Tuh dia udah punya ruko yang wah gitu loh. Nggak pernah selesai. Semenjak kami keluar dari Pontianak, kami keluar dari lingkungan kami jalan. Merasa hidup lebih damai. Ya, Riana terasa banget. Dia ngerasa banget bahwa dia jauh lebih damai. Apalagi lingkungan sekitar tuh aduh. Ya. Yang have fun bisa jadi mendadak kayak stres, jadi banyak pikiran gitu loh. Iya. HP lu kok masih itu, sekarang ada HP baru loh, iya. Udah upgrade belum? Tahu kayak di lingkungan. Lu kok pakai sendalnya sendal swallow gitu kan? Lu nggak ana. Pas jalan tuh nggak ada naik gitu. Iya. Nah itu value yang gua rasa sih. Nah gitulah ya Beb. Terinspirasi dari Bang Den. Iya, terinspirasi dari YouTuber lokal Indonesia itu Bang Den yang road trip Indonesia. Karena saya tahu gitu loh, dia juga struggle dengan finansial. Tapi baik-baik aja dan hidup. Dan kemudian dia kayak statement sesuatu yang menarik. Kami tidak kaya, dia bilang. Tapi kami kaya ke pengalaman gitu loh. Bukan kaya uang, kaya pengalaman. Dan dia ngomong kalimatnya bagus gitu. Apa sih lu cari gitu loh? Lu mau kumpulin uang sebanyak apa sih gitu? Lalu saya mikir, ya iya gitu. Kebetulan kan passion kami sama, kami suka traveling gitu loh. That's why saya mikir, mumpung saya muncul ide, saya nggak mau
ditahan. Segera kelarkan gitu loh. Nekat-nekatin aja. Karena saya yakin kalau saya telat, saya tidak berani kerja sekarang. Mungkin umur 35. Mungkin saya udah lebih mapan. Cuma belum tentu mentalku masih kayak gini. Aku yakin banget ya, Beb ya. Iya. Saya sama Riana tuh kami udah ngerasa kami berdua ini cukup gila, cukup ekstrim. Kayak kami kemarin di Batak Tikar kita masuk ke Iya. lumpur-lumpur yang mungkin ada ular. Sampai ke tengah laut. Ke tengah laut itu. Dulu dia berani, nah sekarang dia udah nggak berani. Lu nggak, Beb? Udah Lebih takut. jadi agak takut-takut, Parno. jadi mikirnya di bawah lumpur ada apa Ada ular gitu kan. Nah, saya pribadi juga mulai parno sekarang. Itu nekat. Saya pribadi ngomong itu nekat. Ini adalah sebuah project yang nekat. Iya. Cuma akan tetap saya kerjakan. Kenapa? Karena saya undur. Saya tidak bakal jalan. Jadi kayak kata orang, jangan tunggu udah perfect baru jalan. Jalan aja dulu. Nanti sepanjangnya baru disempurnakan. Dipaksa setuju. Kemarin menentang tapi sekarang udah setuju. Karena kemarin si John sempat ngobrol sama mama juga. Udah saling meminta izin lah. Tapi yang saya suka itu dengan mertua. Dan mamanya itu sangat support sama papanya. Jadi anaknya mau kemana pun dia sangat support. Luar biasa. Karena papaku tahu aku nih money oriented. Jadi tuh papa cuma ngomong satu, Ucon lu email lo. Yang lu kerjain tuh ngasih duit nggak gitu loh. Udah hasilin lah aku bilang. Ya tipu-tipu dikit lah. Aku bilang ini kamu besar loh, dolar loh. Ya kan dolar memang, saya dolar itu. Jadi ya. Pertanyaan terakhir. Nah. Tadi kan John mention masih harus menghidupi keluarga. Ya. Keluarga tuh maksudnya siapa? Orang tua sih. Papa sama mama. Iya. Oh, adik-adik? Enggak ada kan saya bungsu, Kan Pak. dia anak-anak paling Kakak, kecil. kakak? Enggak. Kakak Kita semua enggak. udah pada married. Oh, jadi yang perlu ditanggung masih orang tua. Orang tua. Iya. Itu cukup ya lumayan sih. Jadi yakin dengan perjalanan 5 tahun itu bisa tersampaikan. Saya imani adalah makin banyak lu kasih ke orang tua, lu akan terima juga makin banyak. Ataupun minimal tidak berkekurangan lah gitu loh. Karena Tuhan tahu bahwa niat lu tuh baik gitu loh. Ngerti? Maksudnya penghasilan dari jalan-jalan ini selama Ya. 5 tahun, yakin bahwa itu bisa menghidupi orang tua. Insya Allah, Pak. Kan saya ada posnya, pos budget orang tua nih yang cukup gede nih. Pos itu jadikan saya prioritas utama. So whatever happen, apapun terjadi, ini harus duluan saya kasih dulu ke orang tua gitu loh. Nah lebihnya tinggal saya makan. Cukup ya cukup, nggak cukup ya kita cukup-cukupan gitu loh. Nah kalau dibilang yakin banget tidak. Cuma minimal saya punya plan. Saya udah siapin plannya gitu loh. Jadi income dari mana aja, kan saya juga masih tetap bekerja kan di asuransi kan gitu loh. Jadi ini income utama. YouTube itu income yang ya kesekian lah ya. Kalau di ngomong untuk nutupin budget perjalanan tuh nggak cukup sama sekali. Iya. Cuman dia Untuk menghemat. saat ini. Saat ini yes, sangat nggak cukup. Cuman dia menghemat perjalanan banget. Kayak hari ini ya, kayak tinggalnya nggak usah bayar sayang ya. Iya. Terima kasih pada boy gitu. Very last question. Hai, banyak benar last question kau. 5 tahun mendatang, harapan John sama Riana, subscribersnya berapa? Woi. Kalau Beb. 5 years later. Jadi ini akan ditonton 5 tahun kemudian. Ya. Apa Beb? Ini time capsule nih. 1 juta udah happy. 1 juta lah. 1 juta setelah 5 tahun. 5 Iyalah. years later, 1 juta. That's your dream. Bisa dah itu dah aku udah teriak-teriak lompat naik turun tangga dah itu lah. Iya. Sembah langit bumi lah itu lah. Kalau sampai 1 juta sesuai keinginan 5 tahun kemudian, akan memberikan apa kepada Boy yang setia mendukung jalan-jalan gokil keliling Indonesia? Oke. Kita kasih apa Beb? Behind the scene. Behind the scene. Behind the scene aku mandi. Ini yang saya Enggak. kukat. Ya. Mau kasih apa ya? Iya, aku udah tahu kasih apa Kasih. juga. Aku akan bawa semua produk-produk UMKM yang memang tuh Bada Boys dari awal support aku bawa ke luar negeri. Jadi tuh the next step-nya adalah bukan ke Indonesia lagi, Iya. tapi kita udah menjual Indonesia ke luar negeri. Kita juga punya impian ke luar negeri. Ya, saya pengen bikin semua bule tuh ngomong Ocipala. Pak Jokowi ya, dia akan ngomong salam Ocipala. Sama apa? Kita presiden kita nanti tak tahu siapa lah ya, Amerika kan. Hey, salam Ocipala. Itu plannya Pak. Oke. Kita doakan supaya cita-cita dan your dream comes true Amin. Amin. di 5 tahun mendatang. Amin. Ya boleh tutup Pak. Tutup.
Sekian dari kita pada boy ya. Anda penasaran dengan orang di balik layar kan? Tak bisa nampak karena dia tidak mau nampak di kamera ya. So, thank you buat kalian sudah nonton dan support selama ini ya. Sampai bertemu di Q&A berikutnya. Dan seperti biasa, salam Ochimala. Dadah. Dadah. Oh. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat. Kau belum, itu nanti ada masih ada papas From my sedikit. Jadi better kau self, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets, nobody